Coba deh, sekarang kamu bayangin, kamu baru pulang dari supermarket atau pasar, belanja bahan makanan banyak banget. Kulkas di rumah sudah siap sedia, pintunya terbuka lebar, seolah mengajak semua bahan makanan itu masuk dan beristirahat di dalamnya. Nah, sering gak sih kita punya kebiasaan, saking pengennya semua bahan makanan itu awet, kita masukin aja apapun yang ada ke kulkas. Mulai dari sayuran, buah-buahan, sampai bumbu dapur. Semuanya deh, pokoknya masuk kulkas. Rasanya aman gitu kan? Pikiran kita langsung tenang. Ah, ini pasti awet nih, gak bakal cepet busuk. Padahal, tanpa kita sadari, ada loh beberapa makanan yang kalau disimpan di kulkas, justru malah jadi nggak enak, teksturnya berubah, bahkan nutrisinya bisa berkurang. Aneh kan? Kedengarannya memang sedikit bertentangan dengan intuisi kita. Kita diajari untuk mendinginkan makanan agar tahan lama, tapi ternyata ada pengecualiannya. Aku pernah loh ngalamin sendiri, waktu itu aku beli tomat segar yang merah merona, kelihatannya cantik banget. Sampai rumah langsung aja aku masukin kulkas biar awet. Beberapa hari kemudian, pas mau dipakai, kok teksturnya jadi lembek dan rasanya jadi hambar ya, nggak sesegar dan semanis waktu baru beli. Atau kentang, pernah juga aku simpan kentang di kulkas, niatnya biar nggak cepet tumbuh tunas, tapi pas digoreng, rasanya jadi aneh, agak manis-manis gitu, dan teksturnya juga jadi kurang renyah. Nah, dari pengalaman-pengalaman kecil kayak gini, aku jadi mikir, jangan-jangan ada yang salah nih sama cara penyimpananku. Ternyata, bukan cuma aku yang ngalamin hal ini, banyak banget teman-teman di luar sana yang juga punya kebiasaan serupa. Kita semua ingin yang terbaik untuk makanan kita, ingin makanan tetap berkualitas, enak, dan bergizi. Tapi kadang tanpa sadar, kita justru melakukan kesalahan yang bikin makanan jadi nggak maksimal. Masalahnya ada di mana sih? Jadi gini, suhu dingin di kulkas itu memang bisa memperlambat pertumbuhan bakteri dan jamur, itu benar. Tapi, suhu dingin juga bisa mempengaruhi struktur sel, komposisi kimia, dan aktivitas enzim pada beberapa jenis makanan. Ibaratnya, setiap makanan itu punya zona nyaman sendiri. Ada yang nyaman di suhu dingin, ada yang nyaman di suhu ruang, dan ada juga yang butuh penanganan khusus. Kalau kita paksakan makanan masuk ke zona yang bukan zona nyamannya, ya wajar kalau hasilnya jadi nggak optimal. Makanan itu ibarat makhluk hidup juga, mereka bereaksi terhadap lingkungannya. Nah, kita sebagai pemilik makanan harus tahu nih lingkungan seperti apa yang paling pas untuk mereka. Nah, kalau kita bicara soal fakta ilmiah singkat, ini menarik banget loh. Beberapa makanan yang seharusnya nggak masuk kulkas, itu punya alasan tersendiri yang didukung oleh ilmu pengetahuan. Misalnya, kentang. Suhu dingin di kulkas itu bisa mengubah pati atau karbohidrat kompleks di dalam kentang menjadi gula. Proses ini disebut cold-induced sweetening. Makanya, kalau kentang yang disimpan di kulkas digoreng atau dipanggang, warnanya jadi lebih gelap dan rasanya lebih manis, kadang bahkan agak gosong di luar tapi belum matang sempurna di dalam. Selain itu, kandungan akrilamida, zat yang berpotensi karsinogenik, juga bisa meningkat saat kentang manis ini dimasak pada suhu tinggi. Jadi, bukan cuma soal rasa, tapi juga potensi kesehatan. Lalu, tomat. Dinding sel tomat itu sangat sensitif terhadap suhu dingin. Suhu di bawah 12 derajat Celcius bisa merusak membran sel tomat. Akibatnya, tekstur tomat jadi lembek, berair, dan enzim yang bertanggung jawab untuk menghasilkan senyawa aroma khas tomat jadi nggak aktif. Jadi, tomat yang seharusnya punya rasa segar, asam manis, dan aroma yang kuat malah jadi hambar dan kurang menggugah selera. Ini bukan cuma mitos loh, beberapa penelitian di bidang hortikultura sudah membuktikan hal ini. Mereka menemukan bahwa suhu dingin menghambat ekspresi gen yang bertanggung jawab untuk sintesis volatil, yaitu senyawa yang memberikan aroma dan rasa pada tomat.
Bawang-bawangan seperti bawang merah dan bawang bombay juga punya cerita sendiri. Kalau bawang disimpan di kulkas, kelembaban yang tinggi di dalamnya bisa bikin bawang jadi cepat lembek dan berjamur. Selain itu, suhu dingin juga bisa mengubah tekstur bawang jadi lebih lunak dan mengeluarkan aroma yang lebih menyengat saat dipotong. Padahal, bawang itu dirancang untuk disimpan di tempat yang kering dan punya sirkulasi udara yang baik. Lapisan kulit luarnya itu berfungsi sebagai pelindung alami dari kelembaban dan bakteri. Kalau kita merusak perlindungan alami itu dengan menyimpannya di tempat yang salah, ya wajar kalau bawang jadi cepat rusak. Madu, ini juga sering banget salah simpan. Madu itu punya sifat alami yang luar biasa. Dia bisa awet sangat lama karena kandungan airnya yang rendah dan keasamannya yang tinggi. Suhu dingin di kulkas justru bisa mempercepat proses kristalisasi madu. Kristalisasi itu sebenarnya proses alami dan madu yang mengkristal itu masih aman dikonsumsi. Tapi teksturnya jadi lebih padat, sulit dituang, dan kurang nyaman saat digunakan. Kalau sudah mengkristal, kita perlu proses pemanasan perlahan untuk mengembalikannya ke bentuk cair, dan ini kadang bisa sedikit mengurangi kualitasnya kalau tidak dilakukan dengan benar. Minyak zaitun juga begitu. Minyak zaitun, terutama yang extra virgin, itu kaya akan asam lemak tak jenuh tunggal dan antioksidan. Suhu dingin di kulkas bisa membuat minyak zaitun jadi keruh dan mengental. Memang sih, kalau dihangatkan dia akan kembali jernih, tapi proses perubahan suhu yang berulang ini bisa mempengaruhi kualitas dan stabilitas antioksidannya. Minyak zaitun paling baik disimpan di tempat yang sejuk, gelap, dan stabil suhunya, jauh dari cahaya matahari langsung dan panas, agar antioksidannya tetap terjaga. Nah, setelah kita tahu sedikit fakta ilmiahnya, sekarang kita masuk ke solusi dan pemecahan masalah yang sudah kita temukan di awal tadi. Jangan khawatir, menyimpan makanan itu sebenarnya gampang kok, asal kita tahu triknya. Dengan sedikit perhatian dan pemahaman, kita bisa membuat makanan di dapur kita tetap segar, lezat, dan bernutrisi optimal. Jadi, kita nggak cuma menghemat uang karena makanan nggak cepat busuk, tapi juga memastikan setiap gigitan itu penuh manfaat. Yuk kita mulai petualangan di dapur kita, belajar menyimpan makanan dengan cara yang lebih cerdas dan ramah lingkungan. Siap untuk jadi ahli penyimpanan makanan di dapurmu? Mari kita mulai dengan makanan pertama yang sering banget salah disimpan. 1. Kentang. Oke, kita mulai dari si umbi serbaguna ini. Kentang. Siapa sih yang nggak suka kentang? Mau digoreng, direbus, dipanggang, dibikin perkedel, atau jadi sup, kentang selalu jadi favorit. Nah, pernah nggak sih kamu punya kebiasaan, begitu beli kentang dari pasar, langsung aja dimasukin ke kulkas? Jujur deh, aku juga dulu sering banget begitu. Alasannya simple, biar kentangnya awet, nggak cepat tumbuh tunas atau busuk. Logis kan? Kulkas kan tempat dingin, pasti bikin segala sesuatu jadi tahan lama. Tapi ternyata kebiasaan ini justru kurang tepat loh untuk kentang. Seperti yang sudah aku singgung sedikit di awal, suhu dingin di kulkas itu bisa memicu perubahan kimiawi di dalam kentang. Pati atau karbohidrat kompleks yang ada di kentang itu akan berubah menjadi gula. Proses ini disebut cold-induced sweetening. Akibatnya, kalau kentang yang sudah manis ini kamu masak dengan suhu tinggi, misalnya digoreng jadi french fries atau dipanggang, warnanya jadi cepat gosong di luar, tapi bagian dalamnya belum tentu matang sempurna. Rasanya juga jadi aneh, ada sentuhan manis yang gak kamu harapkan di kentang gurihmu. Selain itu, ada juga kekhawatiran tentang pembentukan akrilamida, zat yang berpotensi karsinogenik yang jumlahnya bisa meningkat saat kentang yang sudah manis ini dimasak pada suhu tinggi. Jadi, bukan cuma soal rasa atau tekstur, tapi juga ada potensi dampak kesehatan jangka panjang yang perlu kita perhatikan. Lalu bagaimana dong cara menyimpan kentang yang benar? Solusinya gampang banget. Kentang itu paling bahagia kalau disimpan di tempat yang sejuk, gelap, kering, dan punya sirkulasi udara yang baik. Suhu idealnya itu sekitar 7-10 derajat Celcius. Jangan di tempat yang terlalu hangat karena nanti cepat tumbuh tunas. Jangan juga di tempat yang terlalu dingin seperti kulkas karena nanti jadi manis. Tips praktisnya nih, coba deh kamu simpan kentang di dalam keranjang anyaman, kantong kertas berlubang, atau kotak kayu yang ada celah udaranya.
Pokoknya hindari menyimpan kentang di dalam kantong plastik tertutup rapat karena itu bisa memerangkap kelembaban dan mempercepat pembusukan. Tempatkan di dapur yang sejuk, di dalam lemari bawah atau di area pantry yang gelap, jauh dari cahaya matahari langsung dan panas. Sinar matahari bisa bikin kentang jadi kehijauan karena pembentukan solanin, zat yang berbahaya kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak. Oh ya, satu lagi tips penting. Jangan simpan kentang berdekatan dengan bawang. Kenapa? Karena gas yang dikeluarkan oleh bawang bisa mempercepat proses tumbuh tunas pada kentang. Jadi, biarkan mereka berdua punya ruang masing-masing ya. Dengan cara ini, kentangmu akan tetap segar, renyah, dan siap diolah kapan saja tanpa mengubah rasa aslinya. Percaya deh, sedikit perubahan ini bisa beda banget di masakanmu. 2. Tomat. Nah, selanjutnya ada si merah merona yang sering banget jadi bintang di berbagai masakan, yaitu tomat. Entah itu di salad, saus pasta, sambal, atau cuma dimakan gitu aja, tomat selalu jadi penambah rasa dan warna. Sama seperti kentang, banyak banget dari kita yang begitu beli tomat, langsung aja dimasukin kulkas. Alasannya sih biasanya biar tomatnya nggak cepat busuk atau lembek. Kedengarannya memang masuk akal ya, apalagi kalau kita beli tomat dalam jumlah banyak dan nggak langsung dipakai semua. Tapi, tahukah kamu kalau kulkas itu sebenarnya adalah musuh bagi tomat? Suhu dingin yang ekstrim. Kulkas, terutama di bawah 12 derajat Celcius, bisa merusak dinding sel tomat. Apa akibatnya? Tomat jadi kehilangan tekstur alaminya yang kenyal dan sedikit padat, berubah menjadi lembek dan berair. Nggak cuma itu, suhu dingin juga menghambat kerja enzim yang bertanggung jawab untuk menghasilkan senyawa-senyawa volatil, yaitu zat-zat yang memberikan aroma dan rasa khas pada tomat. Makanya, tomat yang disimpan di kulkas seringkali jadi hambar, kurang asam, dan aromanya pun jadi nggak sekuat tomat yang disimpan di suhu ruang. Rasanya seperti kehilangan jiwanya gitu. Padahal, kenikmatan tomat itu kan terletak pada perpaduan rasa asam manisnya yang segar dan aromanya yang menggoda. Kalau semua itu hilang karena salah simpan, sayang banget kan? Terus, gimana dong cara menyimpan tomat yang benar biar tetap segar dan lezat? Solusinya adalah dengan menyimpannya di suhu ruang. Tomat itu paling bahagia kalau dibiarkan matang alami di atas meja dapur atau di dalam mangkuk buah. Pilih tempat yang sejuk, jauh dari sinar matahari langsung, dan punya sirkulasi udara yang baik. Sinar matahari langsung bisa mempercepat pematangan dan pembusukan. Tips praktisnya nih, kalau tomatmu masih sedikit hijau atau belum terlalu matang, biarkan saja di atas meja dapur. Dia akan matang dengan sendirinya dalam beberapa hari. Untuk tomat yang sudah matang sempurna, kamu bisa memakannya secepatnya. Kalau memang harus disimpan lebih lama, simpan di suhu ruang, tapi usahakan jangan ditumpuk terlalu banyak agar tidak cepat memar. Beberapa orang menyarankan untuk menyimpan tomat dengan bagian batangnya menghadap ke bawah. Kenapa? Karena bagian batang itu adalah luka alami tomat, tempat bakteri bisa masuk. Dengan menghadap ke bawah, kita bisa meminimalkan kontak dengan udara dan bakteri. Tapi, kalau tomat sudah sangat matang dan kamu merasa nggak akan sempat menghabiskannya dalam waktu dekat, baru deh kamu bisa memotongnya dan menyimpannya di kulkas dalam wadah kedap udara. Tapi ini hanya untuk jangka pendek ya, dan perlu diingat, rasanya mungkin sudah tidak seoptimal tomat segar yang disimpan di suhu ruang. Jadi, intinya, biarkan tomat menikmati udara bebas di dapurmu, jangan kurung dia di dalam kulkas ya, kamu akan merasakan perbedaannya di setiap gigitan. 3. Bawang merah dan bawang bombay. Selanjutnya, ada 2 bumbu dapur paling esensial, bawang merah dan bawang bombay. Hampir setiap masakan Indonesia, bahkan masakan mancanegara, pasti pakai bawang. Rasanya masakan jadi hambar kalau nggak ada bawang, setuju kan? Nah, sama seperti kentang dan tomat, bawang-bawangan ini juga sering jadi korban kulkas. Banyak dari kita yang terbiasa menyimpan bawang di kulkas, terutama kalau sudah dikupas atau dipotong, dengan harapan bisa menghemat waktu masak dan biar awet. Tapi, ternyata kulkas itu bukan tempat terbaik untuk bawang merah maupun bawang bombay utuh. Bawang itu secara alami dirancang untuk disimpan di tempat yang kering dan punya sirkulasi udara yang baik. Kulit luarnya yang berlapis-lapis itu berfungsi sebagai pelindung alami dari kelembapan dan bakteri. Nah, di dalam kulkas, lingkungannya itu lembab dan dingin. Kelembaban yang tinggi ini justru bisa memicu pertumbuhan jamur dan membuat bawang jadi cepat lembek atau bahkan busuk. Pernah nggak sih kamu motong
bawang yang baru keluar kulkas, terus rasanya pedihnya lebih parah dari biasanya. Nah, itu salah satu efeknya. Jadi, bukannya awet dan segar, bawang malah jadi cepat rusak dan kurang maksimal saat digunakan. Lalu, bagaimana dong cara menyimpan bawang merah dan bawang bombay yang benar? Solusinya adalah dengan menyimpannya di tempat yang sejuk, kering, gelap, dan punya sirkulasi udara yang sangat baik. Bawang itu sangat suka dengan kondisi ini. Tips praktisnya nih, kamu bisa menyimpan bawang di dalam keranjang anyaman, kantong jaring, atau bahkan di dalam mangkuk yang terbuka. Hindari banget menyimpan bawang di dalam kantong plastik tertutup, karena itu akan memperangkap kelembapan dan mempercepat pembusukan. Tempatkan bawang di area pantry, di dalam lemari dapur yang sejuk, atau di sudut dapur yang nggak terkena sinar matahari langsung. Ingat, sinar matahari bisa bikin bawang jadi cepat bertunas dan lembek. Jauhkan juga bawang dari kentang ya, seperti yang sudah aku sebutkan tadi. Gas yang dikeluarkan oleh bawang bisa mempercepat tumbuh tunas pada kentang, dan sebaliknya, kelembapan dari kentang juga bisa mempengaruhi bawang. Jadi, biarkan mereka punya ruang penyimpanan masing-masing. Nah, kalau bawangnya sudah dikupas atau dipotong, ceritanya sedikit beda. Bawang yang sudah dikupas atau dipotong memang sebaiknya disimpan di kulkas dalam wadah kedap udara. Ini untuk mencegah bau bawang menyebar ke makanan lain dan juga untuk menjaga kesegarannya, agar tidak cepat kering atau busuk. Tapi, ini hanya untuk jangka pendek ya. Pendek, sekitar beberapa hari saja. Idealnya, bawang itu dipotong saat mau digunakan agar aromanya tetap kuat dan rasanya optimal. Jadi, ingat ya, bawang utuh itu butuh udara bebas dan tempat kering, bukan ruangan dingin yang lembab di kulkasmu. Dengan begitu, setiap kali kamu pakai bawang, aromanya akan harum semerbak dan rasanya makin nendang. 4. Madu. Oke, sekarang kita bahas si manis alami yang super ajaib ini, madu. Madu itu bukan cuma enak, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan. Dari zaman dulu, madu sudah dikenal sebagai bahan pangan yang bisa awet sangat lama, bahkan sampai ribuan tahun kalau disimpan dengan benar. Saking awetnya, madu sering disebut sebagai emas cair atau makanan abadi. Nah, saking pengennya madu kita tetap awet dan gak rusak, kadang kita punya ide untuk menyimpannya di kulkas. Logikanya kalau makanan lain awet di kulkas, madu juga pasti awet kan? Tapi ternyata menyimpan madu di kulkas itu justru kurang tepat loh. Madu itu punya komposisi unik yang membuatnya secara alami tahan lama. Kandungan airnya sangat rendah, sekitar 17-18%, dan pH-nya asam, sekitar 3,2-4,5. Kombinasi ini menciptakan lingkungan yang sangat tidak ramah bagi pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme lain. Nah, suhu dingin di kulkas itu justru bisa mempercepat proses kristalisasi madu. Pernah nggak sih kamu lihat madu di toples jadi padat, berbutir-butir, atau bahkan menggumpal seperti pasir? Itu dia yang namanya kristalisasi. Kristalisasi itu sebenarnya adalah proses alami dan normal pada madu asli. Madu yang mengkristal itu 100% aman dan masih bisa dikonsumsi. Rasanya juga tidak berubah, hanya teksturnya saja yang jadi padat. Tapi ini bisa jadi masalah kalau kamu terbiasa memakai madu untuk teh, topping pancake, atau campuran minuman. Madu yang mengkristal jadi sulit dituang, sulit diambil, dan butuh upaya lebih untuk mengembalikannya ke bentuk cair. Kalau mau mengembalikan ke bentuk cair, kamu harus memanaskannya secara perlahan di dalam wadah berisi air hangat, teknik Bain-Marie. Dan kalau pemanasannya terlalu panas, bisa mengurangi kandungan nutrisi atau enzim baik di dalam madu. Jadi, meskipun gak merusak madu secara total, menyimpan madu di kulkas itu bisa bikin kita jadi repot dan mengurangi kenyamanan saat menggunakannya. Lalu, bagaimana dong cara menyimpan madu yang benar? Solusinya gampang banget. Madu itu paling bahagia kalau disimpan di suhu ruang, jauh dari paparan sinar matahari langsung, dan di tempat yang stabil suhunya. Tips praktisnya nih, simpan madu di dalam wadah yang tertutup rapat. Ini penting banget untuk mencegah madu menyerap kelembapan dari udara, karena kalau madu menyerap
menyerap kelembapan, kadar airnya bisa meningkat dan berpotensi memicu fermentasi. Tempatkan toples madu di lemari dapur yang gelap dan sejuk, atau di pantry yang jauh dari kompor atau sumber panas lainnya. Jangan biarkan madu terpapar sinar matahari langsung, karena panas dari sinar matahari bisa merusak enzim dan antioksidan di dalamnya. Dengan cara ini, madu kesayanganmu akan tetap cair, jernih, dan siap dipakai kapan saja tanpa perlu repot mencairkannya. Jadi ingat ya, madu itu cukup disimpan di suhu ruang. Dia sudah punya sistem pengawetan alami yang canggih kok, nggak perlu bantuan kulkas. Nikmati setiap tetes kebaikan madu dengan cara yang paling optimal. 5. Minyak zaitun. Oke, kita lanjut ke bahan dapur yang gak kalah penting, terutama kalau kamu suka masak makanan sehat atau masakan Mediterania, minyak zaitun. Minyak zaitun, apalagi yang jenis extra virgin, itu kaya banget manfaatnya. Penuh dengan asam lemak tak jenuh tunggal yang baik untuk jantung dan antioksidan yang bisa melawan radikal bebas. Nah, karena harganya yang kadang lumayan mahal dan manfaatnya yang banyak, kita sering pengen minyak zaitun ini awet dan kualitasnya tetap terjaga. Makanya nggak sedikit yang kepikiran untuk menyimpannya di kulkas. Alasannya sih sama, biar awet dan nggak cepat tengit. Tapi ternyata menyimpan minyak zaitun di kulkas itu justru kurang tepat loh. Minyak zaitun, terutama yang berkualitas tinggi, akan bereaksi terhadap suhu dingin. Apa yang terjadi? Suhu dingin di kulkas bisa menyebabkan minyak zaitun jadi keruh, mengental, atau bahkan membeku sebagian. Ini karena kandungan asam lemak di dalamnya mulai mengkristal pada suhu rendah. Memang sih, kalau minyak zaitun yang sudah keruh ini kamu biarkan di suhu ruang, dia akan kembali jernih dan cair seperti semula. Tapi proses perubahan suhu yang berulang dari dingin ke hangat dan sebaliknya bisa mempengaruhi kualitas dan stabilitas antioksidan di dalamnya. Antioksidan itu kan yang bikin minyak zaitun jadi sehat dan punya banyak manfaat. Kalau antioksidannya berkurang, sayang banget kan? Selain itu, perubahan tekstur ini juga bisa bikin kamu jadi repot saat mau menuang atau menggunakannya. Lalu, bagaimana dong cara menyimpan minyak zaitun yang benar biar kualitasnya tetap terjaga? Solusinya adalah dengan menyimpannya di tempat yang sejuk, gelap, dan stabil suhunya. Minyak zaitun itu paling gak suka dengan 3 hal: panas, cahaya, dan udara. Tips praktisnya nih, simpan botol minyak zaitunmu di lemari dapur yang tertutup, di dalam pantry, atau di sudut dapur yang jauh dari kompor, oven, atau jendela yang terkena sinar matahari langsung. Pastikan botolnya tertutup rapat setelah digunakan untuk mencegah paparan udara yang bisa memicu oksidasi dan bikin minyak jadi tengik. Kalau kamu punya minyak zaitun dalam kemasan kaleng atau botol kaca berwarna gelap, itu lebih bagus lagi, karena kemasan gelap bisa melindungi minyak dari cahaya. Hindari menyimpan minyak zaitun di dekat sumber panas, karena panas bisa mempercepat proses oksidasi dan bikin minyak jadi cepat rusak. Suhu ideal untuk menyimpan minyak zaitun itu sekitar 14-20 derajat Celcius. Jadi, kulkas itu terlalu dingin dan di atas kompor itu terlalu panas. Cari tempat di tengah-tengahnya ya. Dengan cara ini, minyak zaitunmu akan tetap jernih, aromanya tetap harum, dan semua manfaat baiknya tetap terjaga sampai tetes terakhir. Kamu bisa menikmati setiap hidangan dengan kualitas minyak zaitun yang optimal. 6. Kopi, biji, atau bubuk. Baiklah, sekarang kita beralih ke salah satu minuman favorit banyak orang, apalagi di pagi hari, kopi. Aroma kopi yang baru diseduh itu memang bisa langsung membangkitkan semangat ya. Nah, bagi para pecinta kopi sejati, menjaga kualitas biji atau bubuk kopi itu adalah hal yang sangat penting. Saking pengennya aroma dan rasa kopi tetap terjaga, nggak jarang ada yang menyimpan biji atau bubuk kopi di kulkas. Tujuannya sih mulia, biar aromanya nggak cepat hilang dan rasanya tetap fresh seperti baru digiling. Tapi, menyimpan kopi di kulkas itu justru adalah kesalahan besar loh teman-teman. Kopi itu punya sifat higroskopis, artinya dia sangat mudah menyerap kelembaban dan aroma dari lingkungannya. Kulkas itu kan lingkungan yang lembab dan penuh dengan berbagai macam bau dari makanan lain. Jadi, kalau kamu menyimpan kopi di kulkas, dia akan menyerap semua kelembaban dan bau-bauan itu. Bayangin deh, kopi kamu jadi bau bawang, atau bau ikan, atau bau sayuran yang ada di kulkas. Nggak banget kan?
Selain itu, perubahan suhu yang berulang dari kulkas ke suhu ruang saat mau diseduh juga bisa menyebabkan kondensasi atau pengembunan. Kelembaban ini bisa mempercepat proses oksidasi pada kopi yang pada akhirnya akan merusak aroma dan rasa asli kopi. Jadi, bukannya awet dan fresh, kopi kamu malah jadi kehilangan karakter dan kualitasnya. Lalu bagaimana dong cara menyimpan kopi yang benar biar aroma dan rasanya tetap maksimal? Solusinya adalah dengan menyimpannya di tempat yang sejuk, gelap, kering, dan kedap udara. Kopi itu paling bahagia kalau disimpan di lingkungan yang stabil dan terlindungi. Tips praktisnya nih, untuk biji kopi utuh, simpanlah di dalam wadah kedap udara yang tidak transparan, misalnya toples keramik atau kaleng kopi, dan letakkan di lemari dapur yang gelap. Biji kopi utuh itu lebih baik daripada bubuk kopi karena permukaannya lebih kecil yang terpapar udara sehingga lebih lambat kehilangan aroma. Giling kopi hanya sesaat sebelum kamu mau menyeduhnya. Untuk bubuk kopi sama juga, simpan di wadah kedap udara yang gelap. Tapi perlu diingat, bubuk kopi akan lebih cepat kehilangan kesegarannya dibandingkan biji kopi utuh karena permukaannya yang lebih luas terpapar udara. Jadi, usahakan beli bubuk kopi dalam jumlah yang nggak terlalu banyak dan habiskan secepatnya. Jauhkan kopi dari sumber panas dan sinar matahari langsung, karena panas dan cahaya bisa mempercepat proses oksidasi. Pokoknya, kuncinya adalah kedap udara dan terlindungi dari cahaya serta panas. Dengan cara ini, setiap cangkir kopi yang kamu seduh akan selalu punya aroma yang kuat dan rasa yang kaya, seperti baru digiling dari biji terbaik. Jangan biarkan kopi kesayanganmu kehilangan pesonanya ya, karena salah simpan ya. 6. Roti. Oke, selanjutnya kita bahas makanan pokok yang hampir selalu ada di setiap rumah, roti. Entah itu roti tawar, roti gandum, baget, atau roti manis lainnya, roti selalu jadi penyelamat di kala lapar atau teman sarapan yang praktis. Nah, karena roti itu cenderung cepat berjamur kalau dibiarkan di suhu ruang terlalu lama, banyak banget dari kita yang punya kebiasaan menyimpan roti di kulkas. Tujuannya jelas, biar nggak cepat berjamur dan bisa tahan lebih lama. Tapi, ternyata menyimpan roti di kulkas itu justru adalah cara tercepat untuk membuat roti jadi basi loh. Kok bisa? Jadi gini, suhu dingin di kulkas itu mempercepat proses yang disebut retrogradation atau staling pada pati roti. Proses ini membuat molekul pati di dalam roti mengkristal kembali setelah dipanggang, sehingga tekstur roti jadi kering, keras, dan seperti basi meskipun belum berjamur. Rasanya jadi nggak enak, susah dikunyah, dan kehilangan kelembutannya yang khas. Kamu pasti pernah kan makan roti yang baru keluar kulkas, terus rasanya kayak makan spons kering. Nah, itu dia efeknya. Jadi, bukannya awet dan segar, roti kamu malah jadi nggak layak makan lebih cepat. Memang sih, kulkas bisa memperlambat pertumbuhan jamur, tapi itu harus dibayar dengan kualitas tekstur roti yang jadi sangat buruk. Lalu, bagaimana dong cara menyimpan roti yang benar biar tetap empuk dan lezat? Solusinya tergantung pada seberapa cepat kamu akan menghabiskannya. Tips praktisnya nih, untuk konsumsi jangka pendek 1-3 hari, simpan roti di suhu ruang di tempat yang sejuk dan kering. Kamu bisa menggunakan bread box, kotak roti, atau kantong kertas. Hindari kantong plastik tertutup rapat karena bisa memerangkap kelembapan dan justru memicu pertumbuhan jamur. Tapi kalau roti kamu punya kulit keras seperti baget, kantong kertas lebih cocok agar kulitnya tetap renyah. Kalau roti tawar biasa, kantong plastik yang sedikit terbuka masih bisa digunakan untuk mencegah roti cepat kering, asalkan kamu akan menghabiskannya dalam waktu singkat. Untuk konsumsi jangka panjang, lebih dari 3 hari, cara terbaik adalah dengan membekukan roti di freezer. Potong roti menjadi porsi-porsi yang kamu inginkan, lalu masukkan ke dalam kantong freezer kedap udara. Dengan cara ini, roti bisa bertahan sampai beberapa minggu atau bahkan bulan, tanpa kehilangan tekstur dan rasanya. Saat mau dimakan, tinggal keluarkan dari freezer, biarkan sebentar di suhu ruang, lalu bisa dihangatkan di toaster atau oven. Roti akan kembali empuk
empuk dan lezat seperti baru. Jadi ingat ya, kulkas itu bukan teman baik roti. Kalau mau awet, lebih baik langsung bekukan saja. Kalau mau cepat habis, biarkan dia bernapas di suhu ruang. Dengan trik ini, kamu nggak perlu lagi makan roti yang keras dan kering. Setiap gigitan roti akan selalu lembut dan nikmat. 8. Alpukat belum matang. Baiklah, sekarang giliran si buah hijau yang lagi hits banget, alpukat. Alpukat itu memang serbaguna ya, enak buat jus, salad, toast, atau dimakan gitu aja. Nah, sering banget kan kita beli alpukat yang masih keras dan belum matang, karena pengen bisa nyetok di rumah. Terus, biar matangnya nggak kecepatan, kadang kita simpan aja di kulkas. Pikiran kita sih, suhu dingin pasti bisa memperlambat proses pematangan. Tapi, menyimpan alpukat yang belum matang di kulkas itu justru adalah kesalahan loh. Alpukat seperti buah-buahan klimaterik lainnya, itu butuh suhu ruang untuk proses pematangannya. Proses pematangan pada alpukat itu melibatkan produksi gas etilen alami dan aktivitas enzim tertentu. Suhu dingin di kulkas bisa menghambat produksi etilen dan memperlambat aktivitas enzim ini secara signifikan. Akibatnya, alpukatmu jadi susah matang atau bahkan matang tapi dengan kualitas yang buruk. Teksturnya bisa jadi tetap keras di beberapa bagian atau malah jadi lembek dan busuk tanpa sempat matang sempurna. Rasanya juga jadi hambar dan kurang creamy, gak seenak alpukat yang matang alami di suhu ruang. Jadi bukannya matang sempurna dan lezat, alpukatmu malah jadi gak karuan. Lalu bagaimana dong cara menyimpan alpukat yang benar biar matang sempurna dan lezat? Solusinya adalah dengan membiarkan alpukat yang belum matang menikmati suhu ruang. Tips praktisnya nih, untuk alpukat yang belum matang, simpan alpukat di suhu ruang di atas meja dapur atau di dalam mangkuk buah. Pilih tempat yang sejuk, kering, dan jauh dari sinar matahari langsung. Kalau kamu ingin alpukatmu cepat matang, kamu bisa menaruhnya di dalam kantong kertas bersama dengan buah lain yang menghasilkan gas etilen, seperti pisang atau apel. Gas etilen dari buah lain ini akan membantu mempercepat proses pematangan alpukat. Periksa setiap hari untuk mengetahui tingkat kematangannya. Untuk alpukat yang sudah matang, nah kalau alpukatmu sudah matang sempurna, kulitnya sudah mulai menghitam dan terasa sedikit empuk saat ditekan, baru deh kamu bisa menyimpannya di kulkas. Ini untuk memperpanjang masa simpan alpukat yang sudah matang. Biasanya bisa bertahan 2-3 hari di kulkas. Tapi ingat, ini hanya untuk alpukat yang sudah matang ya. Kalau sudah dipotong, simpan alpukat di kulkas dalam wadah kedap udara dan kamu bisa menambahkan sedikit perasan lemon atau jeruk nipis di atas permukaannya untuk mencegah oksidasi, perubahan warna jadi coklat. Jadi, ingat ya, alpukat yang belum matang itu butuh kehangatan suhu ruang untuk bisa matang sempurna dan mengeluarkan semua potensi kelezatannya. Jangan buru-buru masukin kulkas kalau dia masih keras. Dengan trik ini, kamu akan selalu punya alpukat yang creamy dan lezat, siap untuk jadi bintang di hidanganmu. 9. Pisang. Oke, selanjutnya ada buah favorit sejuta umat, pisang. Pisang itu memang buah yang praktis, enak, dan kaya nutrisi. Gampang dibawa, gampang dimakan, dan rasanya manis legit. Nah, sama seperti alpukat, pisang juga sering banget jadi korban kulkas, terutama kalau kita beli dalam jumlah banyak dan pengen biar nggak cepat matang atau busuk. Logikanya sih, kalau didinginkan, proses pematangannya pasti melambat kan? Tapi ternyata menyimpan pisang di kulkas, terutama yang masih hijau atau belum matang, itu justru adalah ide yang kurang bagus loh. Pisang itu, sama seperti alpukat, adalah buah klimaterik. Artinya, dia akan terus matang setelah dipetik. Proses pematangan ini melibatkan produksi gas etilen dan aktivitas enzim. Nah, suhu dingin di kulkas itu bisa menghentikan atau memperlambat proses pematangan ini secara drastis. Akibatnya, kulit pisang yang masih hijau atau kuning cerah akan berubah jadi hitam dengan cepat, padahal daging buahnya masih keras dan belum matang. Rasanya jadi sepat, kurang manis, dan teksturnya juga nggak lembut. Jadi, secara visual kelihatan busuk, tapi dalamnya belum tentu matang. Nggak enak banget kan? Suhu dingin juga bisa merusak sel-sel pada kulit pisang yang bikin kulitnya cepat menghitam. Ini murni efek dari suhu dingin, bukan berarti pisangnya busuk. Lalu, bagaimana dong cara menyimpan pisang yang benar biar matang sempurna dan lezat? Solusinya tergantung pada tingkat kematangan pisangmu. Tips praktisnya nih.
Untuk pisang yang masih hijau atau belum matang, simpan pisang di suhu ruang, di atas meja dapur, atau di tempat yang sejuk dan punya sirkulasi udara yang baik. Hindari sinar matahari langsung, biarkan dia matang secara alami. Kalau kamu ingin pisang cepat matang, kamu bisa menaruhnya di dalam kantong kertas bersama dengan buah lain yang menghasilkan gas etilen, seperti apel. Untuk pisang yang sudah matang sempurna, nah kalau pisangmu sudah kuning cerah, ada bintik-bintik coklat dan sudah manis, baru deh kamu bisa mempertimbangkan untuk menyimpannya di kulkas. Menyimpan pisang yang sudah matang di kulkas bisa memperpanjang masa simpannya selama beberapa hari. Kulitnya mungkin akan tetap menghitam karena efek suhu dingin, tapi daging buahnya akan tetap segar dan manis. Tapi ingat, ini hanya untuk pisang yang sudah matang ya. Kalau kamu punya pisang matang yang sangat banyak dan gak akan habis dalam waktu dekat, cara terbaik adalah dengan mengupasnya, memotongnya, lalu membekukannya di freezer. Pisang beku ini cocok banget buat smoothie, es krim pisang, atau banana bread. Jadi intinya, biarkan pisangmu matang dengan tenang di suhu ruang. Jangan buru-buru masukin kulkas kalau dia masih hijau. Dengan cara ini, kamu akan selalu punya pisang yang manis, lembut, dan siap dinikmati kapan saja. 10. Cabai. Oke, kita sampai di makanan terakhir dalam daftar kita, yaitu si pedas yang bikin masakan jadi nendang, cabai. Cabai itu bumbu wajib di dapur Indonesia. Tanpa cabai, rasanya masakan jadi kurang greget. Nah, karena cabai itu sering banget cepat layu atau busuk kalau dibiarkan di suhu ruang terlalu lama, banyak dari kita yang punya kebiasaan menyimpannya di kulkas. Tujuannya sih biar cabai tetap segar, nggak cepat layu, dan bisa dipakai kapan saja. Tapi ternyata menyimpan cabai di kulkas itu punya beberapa kekurangan loh. Kulkas itu kan lingkungan yang dingin dan lembab. Kelembaban yang tinggi di kulkas bisa membuat cabai jadi cepat lembek, berair, dan akhirnya busuk. Selain itu, suhu dingin juga bisa mengurangi kadar air di dalam cabai, yang bikin cabai jadi cepat keriput dan kehilangan kesegarannya. Pernah nggak sih kamu ngambil cabai dari kulkas, terus pas dipegang rasanya udah nggak sekenyal waktu baru beli, malah agak keriput dan lembek? Nah, itu dia efeknya. Memang sih kulkas bisa memperlambat pertumbuhan jamur, tapi tekstur dan kesegaran cabai jadi kurang optimal. Padahal kenikmatan cabai itu kan terletak pada kesegarannya, kekenyalannya, dan tentunya rasa pedasnya yang mantap. Lalu, bagaimana dong cara menyimpan cabai yang benar biar tetap segar, kenyal, dan pedasnya tetap nendang? Solusinya adalah dengan menyimpan cabai di suhu ruang dengan trik khusus atau dengan cara yang lebih optimal untuk jangka panjang. Tips praktisnya nih. Untuk konsumsi jangka pendek beberapa hari, simpan cabai di suhu ruang, di tempat yang sejuk, kering, dan punya sirkulasi udara yang baik. Kamu bisa meletakkan cabai di dalam keranjang terbuka atau di atas piring. Hindari menumpuk cabai terlalu banyak karena bisa mempercepat pembusukan. Jika ingin sedikit lebih awet, kamu bisa membungkus cabai dengan kertas koran atau tisu dapur, lalu masukkan ke dalam kantong plastik yang sedikit terbuka. Kertas koran atau tisu akan menyerap kelembaban berlebih. Untuk konsumsi jangka menengah 1-2 minggu, ada trik ampuh nih. Cuci bersih cabai, keringkan sepenuhnya. Ini penting banget ya, jangan sampai ada sisa air. Lalu buang tangkainya. Kemudian masukkan cabai ke dalam wadah kedap udara yang bagian bawahnya dialasi tisu dapur. Tisu ini akan menyerap kelembaban. Tutup rapat wadah, lalu simpan di bagian crisper drawer kulkas, laci sayuran. Dengan cara ini, cabai bisa bertahan lebih lama tanpa cepat lembek atau busuk. Untuk konsumsi jangka panjang lebih dari 2 minggu, cara terbaik adalah dengan membekukan cabai di freezer. Kamu bisa membekukan cabai utuh atau yang sudah dipotong-potong. Cuci bersih, keringkan, buang tangkainya kalau malu, lalu masukkan ke dalam kantong freezer kedap udara. Cabai beku ini bisa bertahan sampai berbulan-bulan. Saat mau dipakai, tinggal keluarkan dari freezer, biarkan sebentar di suhu ruang, lalu bisa langsung diiris atau diulek. Teksturnya mungkin sedikit berbeda setelah dicairkan, tapi rasa pedasnya akan tetap terjaga. Atau, kamu juga bisa membuat pasta cabai atau sambal, lalu menyimpannya di kulkas atau freezer. Jadi ingat ya, cabai itu butuh perlakuan khusus. Jangan cuma asal masukin kulkas kalau nggak mau dia cepat keriput dan lembek. Dengan trik-trik ini, kamu akan selalu punya stok cabai segar yang siap bikin masakanmu jadi makin pedas dan nendang.
Nah, teman-teman semua, itu dia 10 jenis makanan yang sebaiknya nggak kamu simpan di kulkas beserta alasannya dan cara penyimpanan yang benar. Ternyata, menyimpan makanan itu nggak sesederhana yang kita kira ya. Ada ilmunya, ada triknya, dan ada alasannya di balik setiap rekomendasi. Tapi jangan khawatir, semua ini gampang banget kok untuk kamu praktekkan di dapurmu sendiri. Kamu nggak perlu jadi ahli kimia atau ilmuwan makanan untuk bisa menyimpan makanan dengan benar. Cukup dengan sedikit perhatian, sedikit pemahaman, dan sedikit perubahan kebiasaan, kamu sudah bisa membuat perbedaan besar. Pernah gak sih kamu merasa kesal karena makanan cepat busuk padahal baru beli? Atau rasanya jadi aneh dan gak enak setelah disimpan? Nah, sekarang kamu sudah tahu jawabannya. Mungkin saja selama ini kamu salah menyimpan. Dengan menerapkan tips-tips ini, kamu bukan cuma menjaga kualitas rasa dan nutrisi makananmu, tapi juga bisa menghemat uang belanja karena makanan jadi lebih awet dan gak terbuang sia-sia. Ini juga jadi salah satu bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan loh, dengan mengurangi food waste atau sampah makanan. Setiap langkah kecil yang kita lakukan di dapur bisa punya dampak yang besar. Ingat ya, setiap makanan itu punya zona nyaman sendiri. Ada yang suka dingin, ada yang suka sejuk, ada yang butuh kelembapan, ada juga yang butuh kering. Tugas kita sebagai pemilik makanan adalah memahami kebutuhan mereka dan memberikan lingkungan penyimpanan yang paling pas. Dengan begitu, makanan kita akan selalu dalam kondisi prima, siap diolah menjadi hidangan lezat yang penuh gizi. Jadi mulai sekarang yuk, kita lebih cermat lagi dalam menyimpan makanan. Jangan cuma asal masuk kulkas ya. Mungkin kamu sekarang lagi berpikir, wah ternyata banyak juga ya yang aku salah selama ini, atau aku jadi penasaran nih, apalagi ya tips-tips dapur yang bisa bikin hidup lebih praktis? Jangan khawatir, belajar itu kan proses seumur hidup. Setiap hari kita bisa menemukan hal baru yang bisa bikin kita jadi lebih baik, termasuk dalam urusan dapur. Yang penting, kita mau mencoba dan gak takut untuk berubah. Sedikit perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari bisa membawa dampak positif yang gak terduga loh. Bayangkan deh, kamu punya kentang yang selalu renyah saat digoreng, tomat yang selalu segar dan harum di saladmu, bawang yang gak cepat busuk, madu yang selalu cair dan mudah dituang, minyak zaitun yang jernih dan penuh antioksidan, kopi yang aromanya selalu nendang, roti yang tetap empuk, alpukat yang matang sempurna, pisang yang manis legit, dan cabai yang pedasnya mantap. Semua itu bisa kamu dapatkan hanya dengan mengubah cara penyimpananmu. Bukankah itu menyenangkan? Kamu jadi pahlawan di dapurmu sendiri, menjaga kualitas setiap bahan makanan agar bisa memberikan yang terbaik untukmu dan keluargamu. Ini juga bentuk cinta loh, cinta pada makanan, cinta pada diri sendiri, dan cinta pada keluarga. Jadi mulailah dari sekarang, cek lagi isi kulkas dan pantrymu. Apakah ada dari 10 makanan ini yang masih kamu simpan di tempat yang salah? Kalau ada, yuk segera pindahkan ke tempat yang seharusnya. Rasakan perbedaannya dalam beberapa hari ke depan. Aku yakin kamu pasti akan takjub dengan hasilnya. Makananmu akan terasa lebih enak, lebih segar, dan lebih berkualitas. Kita semua bisa kok jadi lebih pintar dalam mengelola dapur. Nggak perlu ribet, nggak perlu mahal, cuma butuh sedikit pengetahuan dan kemauan untuk mencoba. Ingat ya, makanan yang baik itu dimulai dari bahan yang baik, dan bahan yang baik itu dimulai dari cara penyimpanan yang tepat. Jadi jangan sepelekan hal ini ya, setiap detail kecil itu penting. Terus, apalagi ya kira-kira makanan yang sering salah simpan? Mungkin kamu punya pengalaman lain yang unik, atau ada tips penyimpanan makanan yang belum aku sebutkan. Aku penasaran banget nih, pengen tahu cerita dan pengalaman kalian semua. Karena dari pengalaman-pengalaman itu kita bisa belajar banyak hal baru. Jadi, jangan ragu untuk mencoba tips-tips ini di dapurmu ya, kamu akan merasakan sendiri manfaatnya. Dengan sedikit perhatian lebih pada cara kita menyimpan makanan, kita nggak cuma menjaga kualitas makanan, tapi juga menghargai setiap bahan yang kita beli. Ini adalah bagian dari gaya hidup sadar dan bijak. Yuk, kita sama-sama jadi lebih cerdas dalam urusan dapur. Karena dapur yang cerdas itu dimulai dari penyimpanan yang tepat. Dan penyimpanan yang tepat itu dimulai dari pengetahuan yang benar. Semoga tips-tips ini bermanfaat ya untuk kamu semua. Kalau kamu suka dengan informasi ini, jangan lupa like video ini ya. Share juga ke teman-teman atau keluarga kamu yang mungkin punya kebiasaan menyimpan makanan yang sama. Dan yang paling penting,
Komen di bawah pengalaman Anda menyimpan makanan atau mungkin ada tips lain yang ingin kamu bagikan. Aku tunggu cerita-cerita seru dari kalian semua ya. Sebagai catatan penting, informasi yang dibagikan di sini bersifat umum dan berdasarkan pengetahuan populer. Jika Anda memiliki kondisi kesehatan khusus atau kebutuhan diet tertentu, selalu konsultasikan dengan tenaga medis atau ahli gizi jika memiliki kondisi khusus sebelum mengubah pola makan atau penyimpanan makanan Anda. Tetap sehat dan semangat selalu!